kenapa ngomong kalau misalnya penyakit ginjal kronis untuk saat ini tidak bisa sembuh, dan terapinya adalah, kalau kita ngomong adalah terapi pengganti ginjal atau renal replacement therapy. 3 modalitasnya. 1, cuci darah, yang kedua CAPD, yang ketiga cangkok ginjal. Jadi kalau ibaratnya paling gampang, kita pernah jatuh ya, terus ada luka di sini, terus habis itu lukanya balik kayak sikatrik atau keloid. Keloid tuh. Ya, ginjal kalau rusak ya kayak gini. Apa ada fungsinya ini? Gak Ya ada. udah nggak bisa produksi sel keringat, nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa balik ke kulit kayak gini. Nggak bisa. Ginjal, sel ginjal, satu sel ginjal itu fungsinya yang saya sebutkan tadi. 6 ya. Begitu rusak, ya sudah nggak ada yang lagi. Dia nggak bisa regenerasi. Oh, sel organ. Sel ginjal itu Oke ya. nggak bisa. Oke ya. Jadi kalau sudah gagal ginjal kronis, sudah tidak bisa sembuh. Makanya terapi pengganti ginjalnya ada 3 tadi. Bayangkan sebuah filter super canggih yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh Anda, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan tubuh. Itulah ginjal. Namun, di balik kerja keras itu, tersembunyi sebuah ancaman senyap, gagal ginjal. Ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah sebuah penderitaan yang mengubah hidup, menyeret korbannya ke dalam siklus pengobatan yang tak berujung. Seberapa mengerikan gagal ginjal itu sebenarnya? Mengapa ia menjadi salah satu diagnosis paling menakutkan? Di konten kali ini, kita akan mengungkap fakta-fakta pahit, dari fungsi ginjal hingga dampak mengerikan yang harus dihadapi oleh para penderitanya. Sebelum kita membahas yang mengerikan, mari kita pahami dulu betapa pentingnya ginjal. Ginjal bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Fungsinya sangat vital, menyaring darah dari limbah dan racun, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan bahkan memproduksi hormon. Tanpa ginjal yang berfungsi, racun akan menumpuk di tubuh, cairan akan membanjiri paru-paru dan otak, serta tekanan darah akan melonjak tak terkendali. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dalam tubuh kita. Namun, apa yang terjadi jika kita tidak merawatnya? Jadi begitu ada kerusakan, ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya, yang kita sebut gagal menjalankan fungsi. Nek misalnya gagal fungsinya dalam membuang sampah, dia uremik. Jadi sampahnya numpuk dalam tubuh, bisa yang paling berat, dia tiba-tiba nggak sadar atau orang kayak meracau gitu, kayak orang nggak sadar. Gitu. Karena uremnya ambil otak ya. Ya, terus bau kencing. Masalah ginjal seringkali dimulai dengan cara yang licik dan tak terduga. Gejala awalnya sangat samar, sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Pembengkakan pada kaki, kelelahan yang tidak wajar, atau perubahan warna urin bisa jadi tanda-tanda awal. Studi menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang dengan penyakit ginjal kronis tidak tahu bahwa mereka memilikinya. Ini karena ginjal bisa berfungsi normal bahkan ketika 80% fungsinya sudah hilang. Ketika gejala benar-benar muncul, seringkali sudah terlambat dan kerusakannya sudah parah. Ini tuh namanya Avesan atau Simino. Gue baru ngeliat yang ujung paling dalamnya itu, bro maaf ya, Iya. menghitam banget begitu ya. Iya. Sangat. Coba ini buat edukasi ke teman-teman semua. Ya. Nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. ke kamera ya. Ini kelihatan nggak sih? Boleh di Agak Di- atasnya boleh gini. ini. Jika gagal ginjal sudah mencapai tahap akhir, penderita akan dihadapkan pada satu dari 2 pilihan yang sama-sama sulit. Cuci darah atau transplantasi. Cuci darah atau hemodialisis adalah proses yang sangat melelahkan. Seorang pasien harus duduk selama 4-5 jam, 3 kali seminggu, untuk membersihkan darah mereka. Ini bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga mental. Kasus-kasus mengerikan seringkali muncul. Misalnya, seorang pasien yang harus menahan dinginnya ruangan cuci darah, rasa sakit akibat jarum yang ditusukkan, dan pembatasan cairan yang ketat, yang membuat mereka selalu merasa haus. Gagal ginjal juga menyebabkan komplikasi lain, seperti penyakit jantung, anemia parah,
dan kerapuhan tulang. Kualitas hidup mereka menurun drastis, dengan energi yang terkuras dan kebebasan yang hilang. Pada akhirnya kita menemukan satu literatur yang pasti secara ilmiah bahwa ginjal yang sakit harus digantikan ginjal yang sehat. Maka solusinya adalah kita mencari donor. Siapa yang mau mendonorkan ginjalnya agar saya bertahan hidup? Ya, jadi donor ini adalah pahlawan sebenarnya. Orang sakit itu pasti ingin dirinya sembuh. Transplantasi ginjal bisa menjadi harapan, namun ini juga bukan tanpa tantangan. Prosesnya sangat mahal, dan daftar tunggu untuk donor bisa sangat panjang. Bahkan setelah operasi, pasien harus mengonsumsi obat-obatan imunosupresan seumur hidup agar tubuh tidak menolak ginjal baru. Sebuah studi kasus di jurnal medis menunjukkan bagaimana seorang pasien gagal ginjal kronis harus menjual semua hartanya demi mendapatkan ginjal baru, hanya untuk kemudian mengalami komplikasi parah. Kisah-kisah ini adalah bukti betapa mengerikannya gagal ginjal. Ia bukan hanya menyerang organ, tetapi juga menghancurkan kehidupan finansial, mental, dan sosial. Ini adalah diagnosis yang mengubah segalanya. Dari orang yang mandiri menjadi seseorang yang sepenuhnya bergantung pada mesin dan obat-obatan. Gagal ginjal adalah hukuman seumur hidup yang bisa kita hindari jika kita peduli pada ginjal kita hari ini juga. Jadi, seberapa mengerikan gagal ginjal itu? Ia adalah musuh yang merampas kebebasan, energi, dan harapan. Ia mengubah hidup dari kebebasan menjadi sebuah jadwal ketat yang dikendalikan oleh mesin. Ia memaksa seseorang untuk berjuang bukan hanya melawan penyakit, tapi juga melawan rasa sakit, kelelahan, dan ketidakpastian finansial. Kisah-kisah yang kita bahas hanyalah sebagian kecil dari penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, ada satu hal yang pasti. Pencegahan adalah satu-satunya senjata kita yang paling ampuh. Jangan biarkan gaya hidup dan kebiasaan buruk menjadi bom waktu yang siap meledak di dalam tubuh Anda. Mulailah menjaga ginjal Anda hari ini. Kesehatan ginjal adalah investasi yang paling berharga untuk masa depan Anda.